Saya mempunyai pikiran waktu itu adalah merancang untuk membuat perda tentang jam kerida. Oh, jam kerida. Jadi jam kerida itu asal-usul inisiatifnya dari Bapak Sugawokuri? Iya, 100% murni itu. Oh, jam kerida, penjaminan kredit daerah. Ya. Karena apa? Saya berpikir waktu itu di media, di koran, pemerintah daerah, Denpasar termasuk yang lain itu ingin membantu UKM itu dengan sistem kredit tanpa jaminan, tanpa jaminan yang dipasang di anggaran daerah. Ternyata di anggaran daerah itu setelah diperiksa oleh BPK tidak dibenarkan menjadi temuan. Sehingga tidak ada jalur untuk UKM, koperasi, LPD untuk mendapat pelayanan di dalam penjaminan kredit daerah. Oleh karena itulah saya ingin sekali membuat terobosan itu. Berjumpa lagi di TTS, Tanya-Tanya Sugawo. Oke, pada hari ini kembali lagi bersama Bapak Sugawokuri. Nah, kemarin terakhir kita udah bahas tentang bagaimana sih perjalanan seorang Sugawokuri hingga menjadi Wakil Ketua DPRD. Nah, mungkin sekarang, kan kemarin Bapak bilang bakal dibahas lebih khusus nih terkait tentang lika-liku di DPRD, bagaimana proses Bapak di DPRD. Nah, mungkin sekarang nih kita mau kulik-kulik sedikit perjalanan Bapak, mungkin dari 2009 hingga saat ini, apa sih produk-produk yang udah Bapak hasilin selama menjabat sebagai anggota Dewan di Provinsi Bali? Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus dan menjadi pertanyaan masyarakat kepada anggota DPR. Ya, selama jadi anggota DPR, apa sih yang dilakukan? Iya, kan banyak banget masyarakat, ngapain aja sih kerjaannya DPR? Iya, makan gaji uang rakyat buta, kan gitu kan ya. Katanya rapat tidur aja. Jadi sebelumnya saya sampaikan bahwa posisi Golkar di mana saya bernaung itu kan partai yang di bawah PDIP, yang mayoritas adalah PDIP. Praktis kalau kita menyampaikan ide-ide dan sebagainya ini, paling pertama itu harus mendapat respon atau respon itu bisa positif, bisa negatif dari partai-partai yang lain, terutama dari teman-teman di PDIP. Nah, saya sudah cerita kemarin dulu bahwa tahun 2009 saya tidak menjabat apa-apa. Tidak menjabat apa-apa. Jadi anggota biasa di Komisi 2. Tapi saya merasa bahwa energi saya masih ada lebih untuk bisa dimanfaatkan. Untuk itulah kami mengambil langkah waktu itu untuk mengambil kuliah 2011 S3. Tetapi juga itu masih ada energi. Akhirnya saya berpikir apa yang harus dilakukan. Yang dilakukan adalah salah satunya kita harus membuat inisiatif DPRD. Sedangkan selama ini ketika saya masuk itu memang hampir tidak ada inisiatif dewan, terutama dari segi inisiatif dalam rangka pembahasan raperda. Salah satu indikatornya adalah di DPRD sendiri tidak dipasang. Karena kalau untuk membuat perda, itu salah satunya adalah harus ada kajian akademik oleh lembaga yang mempunyai kapasitas seperti perguruan tinggi. Itu kan harus ada biayanya. Iya, sudah biaya. Di DPRD tidak ada anggarannya, tidak dipasang anggaran itu. Saya lihat ketika saya masuk 2009 tidak ada. Berarti tidak ada kesiapan untuk membuat inisiatif. Nah, saya berpikir kita harus membuat inisiatif dewan. Sedangkan biaya untuk kajian akademik tidak ada. Akhirnya, jadi 2010 saya berkomunikasi dengan Bapeda Provinsi dan Biro Ekonomi. Boleh nggak kita titip di anggaran perubahan 2010 untuk nanti kalau ada inisiasi untuk perda. Akhirnya diterima, dibolehkan, kita titip anggaran itu di anggaran perubahan. Nah, setelah disetujui, kita menghubungi teman-teman dari kalangan akademisi yang punya kapasitas, dan saya mempunyai pikiran waktu itu adalah merancang untuk membuat
perda tentang jam kerida. Oh, jam kerida. Jadi jam kerida itu Ya. asal-usul inisiatifnya dari Bapak Sugawo Kuri. Iya, berarti? 100% murni itu. Oh. Jam kerida, penjaminan kredit daerah. Ya. Karena apa? Saya berpikir waktu itu di media, di koran, pemerintah daerah, Denpasar termasuk yang lain itu ingin membantu UKM itu dengan sistem kredit tanpa jaminan, ya, tanpa jaminan yang dipasang di anggaran daerah. Ternyata di anggaran daerah itu setelah diperiksa oleh BPK tidak dibenarkan, menjadi temuan. Sehingga tidak ada jalur untuk UKM, koperasi, LPD untuk mendapat pelayanan di dalam penjaminan kredit daerah. Oleh karena itulah saya ingin sekali membuat terobosan itu. Ya. Akhirnya kita sudah pasang biaya di Bapeda dengan Perubahan, akhirnya dipasang di Biro Ekonomi sudah, dan kami mohon itu untuk buat kajian akademik. Ya, saya menghubungi teman-teman yang kira-kira sepaham dengan kita, kalangan akademisi di Fakultas Ekonomi UNUD terutama, dan akhirnya ada kesepahaman mengkaji pentingnya jaminan kredit. Karena apa? Karena persoalan UMKM termasuk koperasi LPD itu adalah klasik. Klasik itu apa? Dia terkendala masalah pasar, masalah SDM, teknologi, modal, kan begitu, manajemen dan lain sebagainya. Nah, kalau yang seperti teknologi, SDM, pemasaran itu kan bisa dilatih, bisa dilakukan suatu bentuk-bentuk pelatihan atau mereka belajar sendiri. Tapi kalau modal gimana? Iya, berarti harus maka kita harus mengatasi, kalau kita ingin ikut mengatasi masalah UMKM dan koperasi maupun LPD ini, kita harus atasi salah satu masalah penting ini, modal. Apa masalahnya? Masalahnya adalah rata-rata mereka kekurangan modal, kemudian ada akses bank. Tapi ketika dia bisa masuk ke bank, tapi dia tidak punya jaminan. Tidak bankable istilahnya. Sehingga tidak bisa. Bank tunduk dengan aturannya. Dia tidak bisa memberi kredit tanpa ada jaminan yang cukup. Jadi oleh karena demikian, kalau masalah modal tidak masalah sebenarnya, tapi harus memenuhi aturan, syarat-syarat. Layak, kemudian ada jaminan. Nah, kalau waktu itu kan, posisinya di 2010, Bapak kan waktu itu belum menjabat posisi apapun di DPRD. Nah, dan sekarang ada inisiatif yang besar seperti ini, terobosan yang mungkin kalau orang yang nggak mengerti kan, ini mungkin dianggap hal-hal remeh itu untuk apa yang seperti ini kayak itu nggak ada gunanya. Gimana sih waktu itu Bapak? Apakah ada preser ataukah mulus langsung bisa langsung diterima sama teman-teman? Sangat tidak mulus, sangat tidak mulus. Jadi yang pertama, jadi ide ini saya sampaikan konsultasi ke Departemen Keuangan, di salah satu kepala bironya, kita konsultasi, dia memang mengeluh, Pak Soleh namanya, mengeluh apa? Dia mensosialisasikan ide tentang jam kerida di seluruh Indonesia. Itu hampir 2 tahun tidak ada respon. Dari karena apa? Karena persyaratan untuk membangun perusahaan daerah jam kerida ini harus ada modal di store itu 50 miliar. Ini bagi daerah itu jumlah yang besar. Dan harus ada paham tentang pembentukan ini. Jadi ditawarkan ke daerah itu tidak ada yang merespon. Karena mungkin begitu ditawarkan ke DPR tidak direspon kan, karena memang tidak paham atau belum mempelajari. Tapi kalau saya kan sudah mempelajari, sudah berdiskusi. Jadi kami mohon doa restu, dukungan untuk akan memulai mempelopori di Bali ini. Walaupun di Jawa Timur waktu itu sudah ada pertama. Sudah ada di Jawa Timur. Jadi kita belajar juga ke sana perbandingan. Nah, akhirnya kita sepakat untuk saya merancang dengan teman-teman melalui kajian akademik. Nah, saya tawarkan waktu itu pada komisi saya, komisi 2. Saya jelaskan, presentasikan, kemudian teman-teman ya waktu itu ya oke gitu ya. Apakah karena mengerti atau tidak kita tidak tahu, tapi oke. Akhirnya kami tawarkan kepada Gubernur Pak Mangku Pastike. Mangku Pastike. Kami presentasi di ruang rapat beliau di kantor Gubernur. Hadir juga beberapa teman-teman, termasuk teman-teman dari PDIP, kemudian juga dari partai yang lain. Jadi setelah saya presentasikan pentingnya jam kerida ini,
Sudah langsung ada, saya tidak sebut nama ya, teman itu langsung yang menolak itu loh. Oh, langsung Tolak, wah ini menolak. tidak penting ini, ditunda gitu. Tapi Pak Mangku Pastike, Pak Gubernur waktu itu, ternyata visinya juga sama dengan kita. Ya, ini adalah salah satu cara kita membantu UMKM. Kalau tidak ada lembaganya, kita membantu dengan APBD melalui kredit penjaminan itu akan jadi temuan. Kalau tidak itu tidak ada instrumen lain yang bisa membantu. Akhirnya jawaban beliau, ya kalau idenya bagus, ya kita pelajarilah sama-sama gitu. Akhirnya saya terus bergerak, akhirnya dengan Balek juga waktu itu Badan Legislatif, akhirnya disetujui sebagai ide, sebagai inisiatif Dewan. Saya koordinasikan dengan Timur, dengan staf gubernur, sekda, akhirnya sama-sama sepakat untuk ini masuk dibahas. Dan memang betul dibahas, bahas berkali-kali, kemudian berkali-kali, akhirnya sampailah pada menjelang keputusan sidang paripurna. Nah, jadi sebelum dibawa ke sidang paripurna, ada paripurna internal yang merupakan persetujuan Dewan untuk nanti disampaikan di sidang paripurna, persetujuan Dewan dan Gubernur. Waktu itu memang saya langsung jadi ketua pansusnya. Oh, langsung Bapak waktu itu ketua pansesnya berarti. Ya ternyata 2 hari menjelang ke sidang paripurna ini, sidang paripurna internal, ada serentaklah beberapa orang teman-teman itu menolak. Detik-detik terakhir itu masih ditolak. Detik-detik terakhir itu menolak itu. Ya saya tidak sebut lah ya. Iya. Partainya juga saya tidak sebut, orangnya saya tidak sebut. Faktanya beramai-ramai menyatakan sebaiknya ditunda. Ditunda itu kan sama dengan menolak. Iya. Wah, saya tidak terima. Jadi walaupun partai saya lebih kecil, tapi saya jangan langsung begini caranya. Tapi paling tidak saya minta ini di pending dulu. Ini disekos dulu sidangnya, jangan diputuskan menolak. Lalu gimana Bapak waktu itu ketika ditolak itu? Strateginya waktu itu akhirnya? Ya akhirnya saya minta, kalau saja di sana diputuskan untuk ditunda ditolak kan habis sudah. Ya. Habis sudah, karena sudah di sidang paripurna itu, paripurna internal. Tapi saya mau menggunakan buying time. Sebaiknya di-skor saja dulu. Berikan sama-sama berpikir, sama-sama berkonsultasi. Setuju waktu itu. Nah, akhirnya setelah itu, saya hubungi ketua DPR waktu itu Pak Corat Madi. Pak Corat. Saya jelaskan pelan-pelan sama beliau. Beliau dalam keadaan sakit padahal waktu itu. Saya jelaskan manfaat ke depan dan sebagainya. Wah, beliau merespon, wah itu kan bagus Pak Sugao. Ya nanti saya yang ngontak teman-teman begitu. Ya akhirnya mungkin karena dikontak-kontak sama beliau, akhirnya setuju. Sahlah menjadi peraturan daerah di sidang paripurna. Jadi lumayan juga ya, lika-likunya biar ya liku-likunya kalau saja misalnya saya emosi pada saat itu akhirnya seperti kembali tadi ketika ada masalah itu kita emosi meresponnya mungkin sudah habis. Nah sekarang tahu enggak apa yang terjadi? Sekarang ini itu hampir 300.000 UMKM di Bali itu mendapat fasilitasi dari jam kerja ini. Itu lebih dari sekitar 21, kemarin 19 triliun, sekarang sekitar 21 triliun. Penjaminan diberikan pada UMKM. Dan perusahaan penjaminan kredit daerah jam kerja Bali Mandara ini, penyebutannya saya juga mengusulkan, namanya Bali Mandara. Sampai sekarang masih? Masih. Ya. Walaupun jam kerja aja sering disebut Bali Mandaranya. Ya ada apa, yang penting. Nah, dia ini kemudian sekarang ini menjadi perusahaan daerah terbaik nasional. 5 kali berturut-turut. 5 kali berturut-turut? Berturut-turut, ya. Luar biasa. Kemudian juga hampir, saya catatan terakhir 19 triliun ya. Triliun itu kan tidak sedikit itu. Yang diberikan untuk penjaminan. Menjamin UMKM. Kira-kira 300 ribuan itu UMKM di Bali. Coba bayangkan. Saya sudah menyarankan pada pimpinan jam kerja itu, kerjasama dengan, ini seperti UNUD misalnya, dia punya S3 itu, coba dilakukan suatu penelitian. Apa dampak ekonominya jam kerja? Saya yakin dampaknya akan besar terhadap
bergeraknya UMKM di Bali ini. Jadi saya minta misalnya ada satu orang mahasiswa S3-nya suruh melakukan penelitian itu, sehingga bisa kita ketahui. Nah, yang kedua, dengan berdirinya keberhasilan Jam Kerida Bali Mandara ini berdiri di Bali, berkembang dengan begitu pesat, hampir 20 provinsi belajar ke Bali. Jadi Bali jadi percontohan dari Percontohan dan yang belajar lain. dan terbentuk Oh, gitu. jam kerida di provinsi-provinsi. Karena apa? Karena memang sebelumnya tidak ada tempat mereka belajar, sehingga itu salah satu Pak, saya ingat namanya Pak Soleh, biro di Departemen Keuangan itu mengatakan sudah 2 tahun sosialisasikan tidak ada respon. Tapi dengan ada percontohan di Bali ini, mereka belajar ke Bali sambil ya melihat Bali lah, kan begitu. Jadi sudah terbentuk lebih dari 20 jam kerida. Berarti jadi memang kayak keilmuan Bapak di bidang ekonomi benar-benar dipakai banget ketika di DPRD dan memberikan dampak Iya, artinya besar buat masyarakat. begini. Ya, ketika kita mempunyai energi yang masih tersisa, ya kita berusaha manfaatkan itu. Nah, kemudian bukan itu saja. Bukan itu saja. Saya ada tahun periode itu saya membuat inisiatif saya sendiri. Itu salah satu yang kedua adalah tentang perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM. Koperasi dan Perda tentang itu. Dan itu pun kita kalau itu mulus, tidak ada penolak, mulus berjalan dan menjadi perda. Tapi apa? Saya melihat undang-undang ya, Undang-Undang 21 tahun 2020 tentang perlindungan koperasi dan UMKM tingkat nasional itu sangat mirip dengan apa yang kita bikin di 2013 itu. Oh, berarti ngambil contoh lagi di Bali. Apakah itu ngambil contoh di Bali atau memang pikiran kita sama dengan apa yang di dalam Undang-Undang 21 itu? Itu jaraknya kan hampir 7 tahun kan. 7 tahun itu. Itu lebih visioner waktu itu Dewan Ya di kita, Bali. dan kalau saya baca, ya itu memang skalanya lebih nasional, tapi isinya bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana memberikan pembinaan, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM itu mirip apa dengan yang kita bikin. Nah, artinya paling tidak apa yang dikembangkan di nasional menjadi undang-undang itu sangat sejalan dengan apa yang kami pikirkan tahun 2013 itu. 2013 ya. 2013. Jadi 7 tahun itu. Ya, lumayan. Nah, kemudian yang ada lagi satu tentang perda tentang pemberdayaan buah lokal. Perlindungan pemberdayaan buah lokal. Itu saya sendiri juga inisiasinya. Buah apa yang Jadi pemberdayaan buah lokal itu, jadi yang plasma Nutrah Bali ini ya harus diberdayakan, dilindungi, dan diberikan akses pasar sejalan dengan pengembangan pariwisata. Dan itu begitu pemerintahan Pak Wayan Koster itu diperkuat lagi melalui Pergub dan sebagainya. Itu terjadi. Nah, artinya syukur kami ada 3 perda yang menurut saya cukup monumental yang merupakan inisiatif Dewan yang kebetulan itu adalah diinisiasi oleh saya, yang salah satu sebabnya adalah karena energi yang masih ada karena menjadi anggota biasa, kemudian walaupun kuliah di S3 tapi saya masih gunakan itu agar bermanfaat, dan sekarang sudah menjadi suatu hal yang biasa inisiatif itu. Karena apa? Karena belajar dari pengalaman waktu pertama itu kita tidak masang anggaran di DPR, justru saya harus berjuang nitip ke Bapeda Biro Ekonomi. Sekarang anggaran untuk ini sudah langsung dipasang di anggaran DPR, jadi otomatis itu. Jadi sejalan dengan program Balek itu. Jadi kalau istilah Bapemperda sekarang itu. Jadi inilah hal-hal yang memang yang kita lakukan ketika masyarakat memang memberikan tanggung jawab kepada saya gitu. Berarti waktu itu Bapak S3 usianya udah di atas 50 ya? 54 tahun. Itu di Brawijaya. Ya. Bolak-balik Bapak
Ya, Wih, ya. semangatnya masih besar kan waktu itu. Ya itu ya lumayan biaya Iya. karena kita harus bolak-balik itu biayanya kan besar juga. Berarti Tetapi ya karena memang seperti yang saya ceritakan sebelumnya bahwa kita ini apakah sebagai orang maupun sebagai perusahaan atau sebagai produk ya, kalau kita ingin tampil itu memang harus ada aspek diferensiasinya. Iya, memang. Ada hal yang membedakan dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dengan demikian orang lebih memperhatikan lah kita gitu. Sama dengan adik, agar lebih diperhatikan oleh cewek-cewek mungkin harus berbeda ya. Berbeda penampilannya atau berbeda kemampuannya. Kan ada orang, oh ini dia menarik karena dia pemain basket yang juara kan itu misalnya. Atau dia adalah sebagai ketua OSIS. Sehingga itulah yang membedakan. Berarti Pak Sugawo ini bisa dibilang Bapak koperasi, Bapak UMKM-nya di Bali berarti ide-idenya. Ya kalau saya kan luar tidak biasa. boleh menyebut diri kita. Jadi ya kalau orang lain ya terima kasih. Terima Tapi kalau saya sendiri tidaklah layak Berarti menyebut teman-teman itu. yang nonton channel Sugawo Kuri Channel, nah yang udah ngerasain manfaat dari adanya jam kerida dan perda-perda yang dibuat Bapak Sugawo Kuri, ya jangan lupa jasanya Pak Sugawo Kuri dah bisa dapat bantuan kan. Oke. Nah kalau Bapak di 2014 kan udah mulai jadi pimpinan. Ya. Nah 2019 juga ada nggak sih cerita-cerita seru mungkin ada yang demo gitu Bapak keluar menghadapi pendemo atau gimana? Soalnya saya beberapa kali kan dengar dulu aktif masih di kegiatan di mahasiswa kan. Nah demo Bapak yang ngadepin di Wantilan DPR. Nah gimana sih ceritanya gitu? Ya kalau kita sadar sebagai anggota DPR atau pimpinan DPR menghadapi demo itu ada suatu hal yang rutin, satu hal yang tidak perlu dihindari. Itu bagian dari tugas. Jadi oleh karena demikian ya sepanjang itu dilakukan dengan mekanisme prosedur yang berlaku, ada surat, kemudian ya saya ada di tempat, pasti saya akan siap menerima, berdialog, berdiskusi banyak hal itu, termasuk biasa masalah tenaga kerja, masalah lingkungan, berbagai masalah itu memang dan kita harus siap. Ya orang namanya yang demo itu kadang-kadang kan anak muda, anak muda, emosionalnya masih tinggi dan sebagainya. Ya kita harus Ya. menyesuaikan. Bapak kan juga dulu mantan aktivis juga Ya. sampai jadi ketua KNPI juga. Nah mungkin kalau misalnya situasi-situasi yang kita nggak tahu ada mungkin kisruh atau gimana sih caranya kita ngasih tahu anak-anak muda itu mungkin yang aktivis-aktivis juga ada nggak sih caranya biar nggak usah demo dulu mungkin ada audiensi atau gimana dengan cara lebih santun dulu baru mungkin yang murahkan masa banyak ada nggak sih caranya biar lebih gini? Ya kadang-kadang yang mendemo itu kan ada kepentingannya Ada ya, kepentingan, kepentingannya memang harus dengan demo Iya. dan sebagainya. Kalau yang kita harapkan kan memang melalui dialogis ya, tetapi kepentingan harus dengan demo itu kan tidak boleh dicegah. Iya. Ya kita harus menyesuaikan. Menyesuaikan. Dan Asongkare kalau di Bali ya sering demonya juga agak keras ya, tapi kita berusaha menghadapinya dengan cara-cara dialogis. Kemudian juga sudah tentu kita memberikan informasi, memberikan jawaban yang tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan di pusat atau tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang berlaku. Jadi itu patokan kita. Jadi kalau itu demo misalnya demo tingkat nasional ya, yang disuarakan di Bali, ya kita harus menyalurkan itu. Tapi bukan kita yang memutuskan, karena itu adalah keputusan di tingkat nasional gitu ya. Nah kalau selama Bapak jadi pimpinan nih, selama 10 tahun dah, kan hampir 10 tahun sampai 2024. Nah ada nggak sih yang Bapak, hal unik selama jadi pimpinan nih, mungkin anggotanya di gimana atau waktu suasana sidang Bapak ada suatu hal yang kami pengen tahu nih, gimana sih sebenarnya, karena kan kami masyarakat, khususnya kalau di nasional kan dah sering diliput kegiatan-kegiatan DPR, kalau di Bali kan mungkin jarang kita lihat ada DPR yang diliput lagi berbicara atau gimana. Nah gimana sih sebenarnya kondisi suasana di DPRD khususnya di Provinsi Bali terkait dengan kegiatan sehari-hari anggota dewan? Ya, kalau saya kebetulan kan tugas DPR dalam 3 situasi ya. Situasi ketika Partai Golkar masih berjaya, jadi yang lebih dikenal dengan zaman Orde Baru. Kemudian situasi di mana Partai Golkar dihujat, ya, dihujat, kemudian dipresur, ya,
ditekan, di demo hampir setiap hari. Kemudian situasi bagaimana kita di Golkar, di DPR sendiri dulu mayoritas, sekarang menjadi tidak mayoritas. Nah ini semua kan ada cara-cara dan ada seninya masing-masing. Sehingga dengan demikian ya ketika kita mayoritas kan lain anunya. Kita adalah sudah decision maker, jadi kita sudah ngambil keputusan. Tapi ketika kita dalam keadaan tertekan, kita juga tidak serta melawan dan menyesali keadaan. Jadi saya selalu siap menerima demo-demo pada saat ditekan. Karena apa? Karena itu konsekuensi logis dari kami sebagai anggota DPR. Begitu juga setelah kita duduk, kemudian juga posisi kita lebih sedikit. Ya kita harus menyesuaikan juga. Sama dengan tadi bicara masalah jam kerja, masalah inisiatif tentang pembinaan pemberdayaan koperasi UMKM, kemudian dengan buah lokal dan sebagainya. Itu cara kita menyampaikan ini ide-ide kita ini, istilahnya kita dengan cara tidak menggurui, tidak menyatakan bahwa kita lebih pintar dan sebagainya, tapi kita meyakinkan kepada teman-teman di komisi maupun di anggota DPR bahwa apa yang kita sampaikannya adalah satu hal yang nantinya itu berguna bagi Bali ini. Jadi ini pasti tahap awal itu karena kita adalah tidak partai penguasa Golkar itu pasti tidak langsung diterima. Betul. Pasti ada yang wah ini maksudnya apa dan sebagainya. Tapi kita juga walaupun begitu kita tidak boleh berputus asa. Kita boleh baru gitu kita wah ini padahal saya maksudnya baik ini enggak. Jadi kita harus sabar ya. Sabar untuk meyakinkan bahwa ide kita nanti adalah berguna gitu. Berarti saya jadi anak muda jadi lebih terbuka pikiran, ternyata memang masih ada gitu DPR yang duduk dengan gagasan yang dibawa dan diserap dari masyarakat. Jadi nggak cuma berpikir praktis berapa dapat bansos kan kayak gitu. Itu, ya. Jadi ya saya benar-benar kayak politik kesejahteraan yang Bapak jalankan bermanfaat walaupun tidak secara langsung tapi secara berkelanjutan besar banget impact-nya buat masyarakat secara luas khususnya UMKM yang ada di Bali. Ya syukur sekarang dengan IT ini saya bisa menceritakan hal-hal tersebut seperti yang 1, 2, 3, 4 sebelumnya yang mungkin bisa nanti dijadikan perbandingan untuk generasi muda. Jadi bukan harus seperti saya ya, tetapi paling tidak bisa jadikan perbandingan ini adalah bagus, ini tidak bagus, ini berlebihan, ini harus dikurangi dan sebagainya. Dan itikat kami menyampaikan ini adalah sebagai bahan, karena biar bagaimanapun apapun yang terjadi, ilmu pengetahuan itu terjadi kan karena kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang diuji secara ilmiah. Dan seperti apa yang saya katakan ini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah belum tentu 100% benar, tetapi bisa diuji. Kalau baik ya dilakukan atau disempurnakan sehingga menjadi lebih baik. Kalau kurang ya jangan dipakai, kan begitu. Jadi ini anunya. Jadi kan biar nggak kami anak-anak muda, atau mungkin nanti kita bikin kegiatan mungkin sehari kegiatan Bapak di DPRD kita ikuti biar masyarakat juga tahu ngapain aja sih kerjaan, apalagi jadi pimpinan DPR. Mungkin nanti kita bikin bisa itu gitu. Bisa. Nanti itu ada tanggal berapa itu tanggal 29 itu ada, itu bisa nanti ya. Oke, nanti kita bikin itu biar nggak, soalnya kalau di Bali jujur mungkin kami anak muda jarang banget tahu ngapain sih apa yang terjadi dalam gedung DPRD, kita kurang tahu gitu. Jadi kan karena nggak terlalu diliput media gitu, biar kita tahu nih ngapain aja sebenarnya anggota-anggota dewan. Nah, selain dari perda-perda itu, mungkin ada nggak lagi kayak Bapak hal-hal seru mungkin ide-ide lain yang juga dirasakan oleh masyarakat, kayak kemarin kan kita udah ngerasain itu mungkin di masyarakat kita dengan mungkin itu kan dari Partai Golkar juga dengan bagi bibit alpukat dan nanti itu juga akan diserap juga akan dibantu dipasarkan. Nah itu kan juga ide-ide cemerlang yang benar-benar berasal dari dalam hati nurani pengen nolong
teman-teman yang ada di bawah. Nah sekarang ada nggak lagi kayak mungkin cerita-cerita yang unik, yang lucu, yang mungkin sampai sekarang kan diuji oleh COVID ya. COVID-19. Nah, kemudian dengan ada COVID-19 ini kalau kita harus melihat dari segi positif negatifnya. Dari segi negatifnya, ya kita langsung ekonomi kita anjlok. Kemudian kita dibatasi ya dengan segala gerak, masker dan sebagainya. Kemudian juga, tapi kalau kemudian juga kita dari segi ekonomi masing-masing rumah tangga terjadi penurunan dan sebagainya. Nah, tetapi dari segi positifnya, ya orang Bali biasanya sudah jatuh, untung tidak patah, kan begitu, masih ada kalimat untung itu. Jadi kita melihat aspek positifnya dengan adanya COVID ini yang sudah sejak tahun 2020 ini. Sadar maupun tidak sadar, kita semua dituntut untuk kreatif, untuk apakah benar strategi besar kita membangun ekonomi Bali dengan membangun sektor pariwisata, sektor pertanian, sektor pariwisata dan industri ini yang berdampak kepada pincangnya struktur ekonomi Bali yang mayoritas tergantung dari sektor pariwisata untuk ke depan. Kalau menurut pendapat saya, memang segera kita harus adakan semacam evaluasi. Jadi perubahan keseimbangan baru terhadap struktur ekonomi kita. Yang dulunya sangat mayoritas tergantung pariwisata, mari kita tata bersama-sama untuk bagaimana sektor pertanian, sektor industri ini dapat bersinergi, kemudian dapat saling menunjang dengan sektor pariwisata sehingga ada keseimbangan. Nah itu Golkar kita lakukan mulai dari webinar-webinar yang kita intensif lakukan berkali-kali dengan mengundang para profesor, akademisi, para tokoh, para pakar ya, dan akhirnya kita mendapat kesimpulan bahwa ke depan ini Bali harus membuat transformasi struktur ekonomi di mana agar terwujud keseimbangan baru. Nah, dengan demikian maka tantangan COVID ini telah melahirkan kesadaran baru bagi kita, dan disinilah kita harus mulai berbuat. Oleh karena itu tahapan-tahapan yang kita lakukan, saya menginisiasi sebagai pimpinan Golkar itu adalah dengan cara bagaimana kita membantu sektor pertanian dan kemudian nanti kita memperkuat sektor industri yang bisa menunjang sektor pertanian. Kenapa begitu? Karena produk pertanian itu kita harapkan ke depan yang dikembangkan oleh Bali adalah produk yang mempunyai dukungan 3 pasar utama. Ya. Pertama adalah pasar lokal. Ya. Kalau buah-buahan itu misalnya pasar lokal itu yang kuat itu kan karena untuk kebutuhan yadnya untuk dikonsumsi kan itu ya. Kemudian yang kedua, ya harus dikembangkan industri pengolahan produk pertanian itu. Sehingga dari industri pengolahan itu dia juga menyerap produksi itu. Dan yang ketiga adalah kita harapkan adalah produk itu adalah mempunyai potensi untuk diekspor. Sehingga 3 pasar ini, kalau 3 pasar ini bergerak, maka berapapun produksi dia terserap, dan karena ada keseimbangan antara produksi dengan pasar, maka harga itu pasti tetap kuat. Petani akan menjadi lebih sejahtera, kan begitu. Nah, kendala kita di lapangan itu kan salah satunya adalah kita sangat kecil lahan-lahan yang dimiliki oleh petani. Iya, benar banget sekarang mulai kecil. Nah, oleh karena itulah kami salah satunya merintis apa buah yang memenuhi 3 hal tadi itu. Ya salah satunya adalah alpukat. Yang kedua adalah vanili. Jadi inilah kita kembangkan ke masyarakat dan asal direspon dengan baik oleh masyarakat. Gitu. Katanya dengar-dengar vanili ini ada mau dibikin aturan ya? Di provinsi. Ya, kami juga sudah menyampaikan melalui Panahan Umum Partai Golkar, fraksi, agar Pak Gubernur ini bisa mendukung dalam bentuk pergub ya. Pergub, terutama perlindungan pemberdayaan kepada petani vanili dengan cara-cara salah satunya
adalah agar melarang pemetikan dan penjualan atau pembelian vanili muda. Oh gitu. Kalau itu yang terjadi, maka semua petani itu akan memetik tua dan itu akan menjadi kualitas Yang bagus. yang bagus. Nggak juga mahal ya. Iya, petani. mahal. Tapi kalau diberikan bebas, petik muda, ya itu justru akan mengakibatkan maraknya pencurian. Itu. Jadi berarti setelah Bapak sekarang menjabat dah hampir 3 periode selesai, banyak banget hal-hal yang Bapak lakuin. Nah, mungkin pesannya mungkin buat teman-teman di sana, yang nonton channel Sugao Kuri Channel, gimana sih rasanya supaya teman-teman di sana terbuka pikirannya bahwa DPR itu tidak seperti di berita yang kerjaannya palunya digetok, matiin mic dan segala macam, biar nggak kayak gitu kesannya. Anggota dewan itu memang kita tuh benar bekerja gitu. Pertama harus ada niat dari diri sendiri. Jadi kita niat dari sendiri bahwa kita kalau ingin jadi anggota DPR itu, bahwa kita ingin mengabdi maksimal untuk daerah ini, untuk negara ini. Itu pun tidak cukup, tetapi kita harus diikuti oleh kemampuan kita, kualitas SDM kita. Oleh karena begitu kita harus tetap belajar, kemudian meningkatkan kualitas diri, kemudian menambah banyak pengetahuan, pengalaman, dan sudah tentu ya saya menyarankan juga kita tetap melaksanakan serada bakti ya kepada leluhur, kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita di Bali ini selalu pasti harus didukung oleh harmonisasi skala demi skala. Nah, oleh karena demikian maka semua ini muaranya adalah 4 hal. 4 hal. Apa 4 hal muaranya. Itu harus kita tetap kreatif. Ya, jadi kemudian yang kedua kita harus inovatif. Nah, kreatif ini kita selalu membuat hal-hal yang baru ya. Jadi suatu kita melakukan antisipasi terhadap lingkungan dengan hal yang sesuai atau hal-hal yang lebih baik, itu kreatif. Kemudian inovatif. Jadi kita harus mampu menciptakan hal-hal yang baru. Termasuk diferensiasi tadi yang membedakan kita dengan ciri khas nih. Ini kayak PS Sugao Kuri. Ini yang 2 ini kan tatanannya teori nih. Ini harus agar terimplementasikan harus diikuti oleh kemampuan kita bekerja keras. Harus menjalankan itu dengan semangat kerja keras. Karena kalau tidak itu kan tidak terwujud. Iya, benar juga. Tapi 3 hal ini tidak cukup. Harus juga kita mohon doa dari leluhur, insan yang dewasa, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah maksimal bermanfaat baik untuk daerah Bali, untuk bangsa, untuk agama, termasuk juga untuk keluarga. Oke, berarti Pak Sugao Kuri selalu memegang teguh prinsipnya itu ya, harus kreatif, inovatif, bekerja keras, dan ingat juga berdoa kepada leluhur dan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai berjumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen di channel Sugao Kuri. Terima kasih.